Shalom shalom, apa kabar kalian semuanya? Pasti sehat, pasti luar biasa tentunya ya. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita yang baru ya nak. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan segala ucapan syukur kami, karena kami masih diberi kesehatan juga. Tuhan memimpin kami dalam belajar kami pada hari ini. Buatlah kami mengerti Tuhan akan pembelajaran hari ini, agar hidup kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk belajar. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bab yang ke-11 ya. Bab yang ke-11 tentang tokoh-tokoh yang melayani sesama. Nah, siapakah saja tokoh-tokoh yang melayani sesama itu? Kita akan belajar, lihat buku paketnya di halaman 93. Siapakah yang merawatmu dari kecil hingga kamu bisa bertumbuh sebesar sekarang? Siapakah yang menyekolahkanmu sehingga pengetahuan semakin bertambah dari hari ke hari? Siapakah yang memelukmu ketika kamu bersedih? Tentu orang-orang di lingkungan terdekatmu, orang tuamu atau mungkin kerabat terdekat. Dari merekalah yang pertama kali belajar tentang mengasihi. Kemudian kamu belajar tentang kasih di lingkungan yang lebih besar lagi. Ketika kamu mulai bersekolah, mungkin kamu masih di TK. Ibu atau bapak guru mengikatkan tali sepatumu yang terlepas. Saat ini jika kamu galau atau bersedih, teman dekatmu akan menghiburmu dan memberimu dukungan. Sebagai orang Kristen, kita perlu mempelajari kasih dari sumbernya, yaitu Tuhan Allah. Caranya dengan membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ada banyak sekali cerita tentang tokoh-tokoh yang dapat kita teladani. Kali ini kita akan belajar dari 2 tokoh di Perjanjian Lama dan 2 tokoh di Perjanjian Baru yang melayani Tuhan dengan cara melayani sesama. Siapakah mereka? Kita akan belajar ya. Yang pertama, Ribka yang tak kenal lelah. Suatu sore ketika baru menimba air dari sumur, Ribka didatangi seorang laki-laki. Laki-laki itu adalah hamba Abraham, adik kakek Ribka. Ya, jadi adik dari kakeknya Ribka. Namun Ribka tidak mengenal hamba Abraham itu, karena laki-laki itu tidak memperkenalkan diri. Laki-laki itu meminta air yang baru Ribka timba. Ribka segera memberi airnya untuk diminum laki-laki itu. Dan ketika melihat bahwa laki-laki itu membawa unta, Ribka menawarkan diri untuk menimba air lagi untuk unta laki-laki itu. Apakah kamu pernah menimba air dari sumur? Jika pernah, apakah menurutmu menimba air itu pekerjaan berat atau ringan? Ya, menimba air itu bukan pekerjaan ringan. Ketika timba sudah terisi air, kita harus menariknya perlahan. Selain berat, kita juga harus berhati-hati agar air tidak tumpah. Ketika air diminta, Ribka tidak menjawab. Silakan ambil sendiri, Tuan, saya sudah lelah menimbanya. Sebaliknya ia langsung berkata, minumlah Tuan. Tahukah kamu bahwa unta minumnya sangat banyak? Seekor unta biasanya dapat minum 200 liter air dalam 3 menit. Di Kejadian 24 ayat 10 disebutkan bahwa hamba Abraham membawa 10 ekor unta. Wow, bayangkan ya. Unta-unta itu telah berjalan dari Kanaan menuju Aram Mesopotamia. Jaraknya lebih dari 804 km. Jadi bayangkan berapa puluh kali Ribka harus menimba air ketika ia menawarkan, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Ribka melayani hamba Abraham dengan tuntas. Hamba Abraham itu orang asing baginya, namun ia melayani dengan tulus, walaupun pada akhirnya ia tahu bahwa bujang itu adalah utusan pamannya Abraham. Ya, nah, Mem April pernah menimba. Dulu waktu Mem April tinggal di Bengkulu, kami punya sumur dan kami menimba. Walaupun memang punya jet pump sih atau sanyo gitu ya, tapi kami membiarkan sumur kami itu tetap terbuka gitu. Kami harus menimba, belajar menimba. Mem April waktu itu SMP. Mem April harus menimba pelan. Waktu menurunkan timba kosong itu sangat ringan, masukkan gitu ya. Tapi ketika air itu masuk ke dalam timba, kita harus ini pelan-pelan, seperti menggeret bendera ya, seret pelan-pelan supaya air yang dalam timba itu tidak tumpah. Kalau tumpah, dia akan dapat sedikit dan itu kita akan sangat kelelahan gitu ya. Jadi harus supaya airnya tetap penuh ya, begitulah. Inilah Ribka, dia adalah seorang yang awalnya dia tidak kenal, tapi dia melayani dengan tulus.
Walaupun kita tidak mengenal orang yang kita tolong, tapi kita harus menolong dengan tulus. Inilah cara mengasihi, melayani sesama dengan hati yang tulus. Yang pertama, melayani dengan hati yang tulus ya. Belajar dari tokoh Alkitab Ribka. Yang B, kita akan belajar dari anak perempuan dari Israel, pelayan istri Naaman. Naaman, kalian sudah belajar waktu kelas 4 ya. Panglima Raja Aram sakit kusta. Naaman, orang terpandang di seantero kerajaan Aram, menderita penyakit yang membuatnya penyandangnya dipandang hina. Kala itu penyandang sakit kusta harus dikucurkan karena penyakit kusta menular dan belum dapat disembuhkan. Mengetahui hal itu, anak perempuan dari Israel yang menjadi pelayan istri Naaman memberi saran agar Naaman pergi ke Samaria menemui Nabi Elia. Di 2 Raja-Raja 5 ayat 2 diceritakan bahwa anak perempuan itu dibawa pergi dari Israel ke Aram sebagai tawanan. Anak itu pasti sering merasa kesepian dan sedih jauh dari rumah dan negerinya sendiri. Apalagi dia harus tinggal di rumah orang Aram, bangsa yang dia tidak kenal dan bangsa yang berhasil mengalahkan bangsanya sendiri. Alih-alih menyimpan informasi tentang Nabi Elisa, ia membalas perbuatan bangsa Aram, bangsa yang telah menawannya. Ia menginginkan Naaman sembuh. Tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Pelayan istri Naaman adalah seorang budak, tapi ia tidak peduli pada tuannya. Ia berani menyampaikan apa yang diimaninya karena ia ingin tuannya sembuh. Kerelaan melayani bukan untuk dirinya, melainkan untuk tuannya merupakan orang lain baginya. Jadi setelah tadi kita belajar tentang ketulusan hati, yang kedua kita belajar bahwa ketika kita melayani dengan rela, walaupun itu bukan untuk diri kita melayani untuk Tuhannya yang orang lain bagi dia, tapi dia melayani dengan kerelaan hati ya. Walaupun dia sangat sedih, tapi dia tetap setia, tetap taat melayani Naaman gitu ya. Dia tetap melayani dengan baik. Jadi seperti itulah kita. Yang kedua kita belajar melayani dengan kerelaan hati ya. Oke, tadi dari anak perempuan dari Israel, pelayan istri Naaman. Yang C, kita belajar dari Yesus. Pernahkah kamu mendengar IndyHome bahasa Inggris? IndyHome bahasa Inggris, talk the talk, walk the walk. Artinya arti IndyHome tersebut adalah bahwa perkataan dan perbuatan sejalan. Tokoh yang paling tepat dari IndyHome ini adalah Yesus. Tuhan Yesus selalu melayani siapa saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa yang dilakukan Yesus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun orang Yahudi tidak mau berbicara dan bergaul dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus tetap bercakap-cakap dan memperlakukan mereka dengan penuh kasih. Perempuan Kanaan yang menginginkan anaknya sembuh meminta pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengabulkan permohonannya karena melihat iman dalam hati perempuan ini. Tuhan Yesus tidak pandang bulu. Ia melayani semua orang sebab ia mengasihi semua orang, semua manusia. Yesus tidak hanya mengajarkan tentang kasih dengan kata-kata, tetapi juga dalam perbuatan. Yesus adalah tokoh yang sempurna yang memberikan kita teladan tentang kasih. Mulai dari mujizat-mujizat yang dia perbuat sampai pengorbanannya di kayu salib karena kasihnya kepada manusia. Kehadiran Yesus di suatu tempat bisa membuat orang merasa sukacita, sekaligus membuat orang menjadi marah. Kehadiran Yesus di seberang danau di tanah Gerasa membuat sekelompok orang-orang tidak senang. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama puluhan tahun, dan membangkitkan anak Yairus, kepala rumah ibadah. Yesus hadir di berbagai tempat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi yang ketiga kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Jadi melayani bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melayani dengan perbuatan. Ya, yang pertama kita belajar dari tokoh Ribka, melayani dengan tulus hati. Yang kedua belajar dari pelayan istri Naaman, kita melayani dengan kerelaan hati. Yang ketiga belajar dari tokoh Tuhan Yesus, melayani bukan dengan sekedar dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Kasih yang dengan perbuatan, ya, melayani dengan kasih perbuatan. Oke? Yang keempat, yang D, anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ya, ada lagunya 5 roti dan 2 ikan itu. Dari situlah
bahwa anak kecil ini punya 5 roti dan 2 ikan. Dia berikan ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak yang kelaparan, akhirnya dia berikan sehingga orang lain merasa bahagia, merasa kenyang, dia mendapatkan berkat, ya. Apakah orang tuamu pernah mengadakan ucapan syukur? Mungkin dalam rangka ulang tahun, pindah ke rumah baru, dan lain-lain. Berapa banyak makanan yang orang tuamu sediakan untuk menjamu para tamu atau untuk dibagikan kepada tetangga? Seberapa sibuk orang tuamu mencari jasa catering untuk memesan makanan atau memasak sendiri makanan? Yesus sangat terkenal. Kemana Tuhan Yesus pergi, orang banyak selalu berbondong-bondong mengikutinya. Mereka ingin mendengarkan pengajarannya. Mereka juga ingin melihatnya sendiri, berbagai mujizat yang dilakukan Yesus. Pada suatu hari mereka sedang mengikuti Yesus, tetapi hari sudah siang. Sudah waktunya makan, tetapi tidak ada yang menyediakan makanan yang cukup untuk orang banyak itu. Dari judul perikop Yohanes 6 ayat 1-15, kita tahu bahwa ada 5.000 orang yang mendatangi Yesus saat itu. Sontak murid-murid Yesus kebingungan. Dari mana mereka bisa mendapatkan uang untuk membeli makanan untuk orang sebanyak itu? Saat itulah seorang anak dari kerumunan orang banyak menawarkan bekalnya, yaitu 5 roti jelai dan 2 ikan. Ia bisa saja menyimpan bekalnya untuk dimakan sendiri, namun ia tidak melakukan hal itu. Kemungkinan besar ia juga merasa kasihan melihat orang-orang di sekitarnya. Pasti ada yang kelelahan dan kelaparan sehabis berjalan jauh. Selain itu, ia yakin Yesus sanggup mencukupkan makanan yang sedikit itu. Bukankah Yesus terkenal dengan mujizat-mujizatnya? Keyakinannya terbukti. Setelah mengucap syukur kepada Allah, Yesus membagi-bagikan makanan kepada semua. Mereka semua makan sampai kenyang, bahkan tersisa 12 bakul berisi potongan jelai. Nah, di sini kita belajar adalah anak yang memberikan 5 roti jelai dan 2 ikan itu adalah memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita, melayani dengan sukacita, ya. Kenapa? Coba dia tidak dengan sukacita. Ya udah deh, ini deh 5 roti jelai dan 2 ikannya. Padahal kan bisa aku makan sendiri, tapi tidak. Anak ini memberikan dengan sukacita, dia melayani dengan sukacita. Walaupun dia tahu Tuhan Yesus akan melakukan mujizat, tapi dia tidak memikirkan itu. Dia memikirkan bahwa dia melayani dengan sukacita. Ya, jadi ingat, kita belajar hari ini melayani dengan tulus hati, belajar dari tokoh Ribka. Yang kedua, melayani dengan kerelaan hati, belajar dari tokoh pelayan istri Naaman. Yang ketiga, kita belajar melayani bukan dengan kata-kata tapi dengan perbuatan, belajar dari tokoh Tuhan Yesus. Dan yang keempat, melayani dengan sukacita, belajar dari tokoh anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan, ya. Nah, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar bahwa kita diberikan tugas oleh Tuhan melayani sesama. Jadi lakukan 4 hal tadi. Oke? Nah, yang menjadi tugas kalian, PS dan PR kalian itu lihat di halaman 98, uji kompetensi 3. Itu kalian kerjakan pilihan ganda 1-20. Terus yang uraiannya kalian kerjakan juga. Proyek yang harus kalian lakukan hari Senin selama 1 minggu untuk melayani sesamamu apa? Hari Selasa, hari Rabu sampai Minggu terus, dan perasaanmu melakukan pelayanan kepada sesama. Kalian kerjakan di sini aja. Misalnya hari Senin menolong mama ngapain, yang hari Selasa apa gitu kalian tulis ya. Terus yang kedua juga tuliskan perasaanmu selama melakukan pelayanan kepada sesama. Senangkah? Menggerutukah? Marahkah? Tulis ya di sini ya. Nah, jadi tugasnya dari halaman 98 sampai halaman 101. Kerjakan di buku paket agama saja. Setelah itu kirimkan ke GCR Agama Mem April. Dan Mem April ingatkan, tolong PR-nya yang belum dikumpulkan di GCR Agama tolong segera dikumpulkan supaya kalian ada nilainya, ya. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah pembelajaran hari ini menolong kita semakin menyadari, mengingatkan kita bahwa ketika kita melayani dengan tulus hati, dengan kerelaan hati, dengan tidak hanya dengan kata-kata tapi dengan perbuatan, dan melayani dengan sukacita, ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata.
Bapak yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar bagaimana kami harus melayani sesama kami dengan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ya Tuhan. Mampukan kami anak-anak-Mu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami semakin diberkati dan kami menjadi berkat buat orang lain ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang akan melakukan pembelajaran. Kiranya setiap tugas-tugas yang mereka dapatkan Tuhan, mereka boleh lakukan dengan tanggung jawab dan mereka lakukan dengan sepenuh hati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga kedua orang tua mereka yang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar, berkat dan sukacita melimpah Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati kalian semua, bye-bye.